Sejak Pangeran Mohammed bin Salman diangkat sebagai putra mahkota atau pemimpin de facto Saudi, negara tersebut terus melakukan berbagai dobrakan ke arah lebih moderat. Setelah melonggarkan larangan bagi kaum perempuan, negara yang semula sangat konservatif ini pun mulai mengizinkan gelaran konser, bioskop, penyatuan wanita dan laki-laki dalam kerumunan, hingga mengizinkan penjualan alkohol dan penggunaan bikini di tempat-tempat tertentu. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Yuk kita simak videonya. Sektor minyak Arab Saudi tercatat menyumbang sekitar 80% dari anggaran penghasilannya. Cadangan minyak Arab Saudi diperkirakan akan segera habis, pasti pemerintahnya sudah mulai ketar-ketir nih. Ditambah sekarang banyak negara dan industri otomotif mulai menggalakkan energi ramah lingkungan. Salah satunya dengan menggunakan kendaraan listrik, jadi nantinya minyak bumi nggak terlalu jadi prioritas lagi nih. Pemimpin de facto Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman atau MBS, telah mengumumkan sejumlah proyek mega pembangunan tak lama setelah naik tahta menjadi putra mahkota pada tahun 2017. Hampir 6 tahun menjabat, perubahan aturannya sangat kontroversi. Berikut kondisinya sekarang. Yang pertama, bukan negara Islam. Sejatinya, negara Arab saat ini bukanlah negara Islam. Dilansir dari Narasi Pos dan CNN, memang Islam lahir di Mekah melalui Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan orang Arab, bahkan pendirian negara Islam pertama memang di Madinah, Saudi Arabia. Namun, Arab telah gelap mata. Mereka lupa sejarahnya sendiri, bahkan tergiur dengan hidup model ala Barat yang mengusung sistem kapitalisme dengan jargonnya untuk memberikan kehidupan yang bebas, namun jauh dari landasan syariat. Faktanya, tidak semua aturan berpatok pada Al-Quran. Memang undang-undang di Arab Saudi memakai hukum Al-Quran, tapi hukum bisa dirubah kapanpun oleh raja, mengingat pemegang kekuasaan tertinggi adalah raja dengan sistem monarki absolut. Jadi, tidak ada yang mengawasi raja. Beda kalau di Indonesia, seperti presiden tetap ada pengawasnya seperti DPR. Jadi, siapapun yang menolak atau menghalangi setiap kebijakan raja, pasti tidak lama ia akan hilang, termasuk para ulama yang menentangnya. Menjelang Natal, toko di sana menjual pernak-pernik Natal, seiring diizinkannya warga non-muslim untuk merayakan Natal. Hal ini sangat mengagetkan karena sepanjang kepemimpinan raja sebelumnya, hal ini sangat dilarang. Setelah diizinkannya perayaan Halloween oleh MBS, Arab Saudi dilaporkan telah menyelenggarakan festival Halloween pada Oktober 2022. Padahal, sebelumnya pemerintah kerajaan Islam tersebut selama ini melarang perayaan tersebut. Acara perayaan Halloween itu dijuluki Scary Weekend, yang berlangsung pada Kamis dan Jumat di Boulevard Riyadh. Orang-orang pun berdatangan ke pesta itu mengenakan kostum menakutkan dan pakaian mewah. Perayaan Halloween ini pun memicu berbagai kritik dari Muslim dunia yang memandang Saudi sebagai pusat ajaran Islam. Sedangkan Islam dikenal tidak merayakan perayaan Halloween yang dipandang sebagai budaya dari negara barat. Opini dari pengunjung yang datang, mereka hanya menganggap acara tersebut sebagai tempat untuk bersenang-senang, tapi tidak melihat makna di balik acara tersebut. Sebagian warganya mengkritik keras karena dinilai standar ganda, sebab pemerintah raja itu mengizinkan perayaan Halloween, tetapi tetap melarang perayaan Maulid Nabi Muhammad. Ada juga konser musik besar di Arab Saudi bertajuk Riyadh Season 2023. Ternyata konser tersebut berlangsung saat negara tetangganya, yakni Palestina, diserang Israel. Riyadh Season 2023 merupakan event hiburan tahunan yang resmi dibuka pada Sabtu 28 Oktober. Ada lebih dari 33 pertunjukan dan konser yang diadakan sepanjang bulan dengan artis internasional dan regional terkemuka. Acara tersebut sukses menyedot 500.000 pengunjung, laki-laki dan perempuan yang menikmati konser dengan berjoget di tempat yang sama. Jika para pencuri biasanya akan dihukum potong tangan dan penjara, beda halnya dengan para koruptor ini nih. Tahun 2017 hingga 2019, Pangeran MBS melancarkan pembersihan korupsi besar-besaran. Banyak pejabat yang tertangkap, termasuk dari keluarga besarnya. Ada belasan pangeran dan putri yang ditangkap atas tuduhan korupsi uang negara. Mereka ditangkap dan dipecat dari jabatannya,
Namun, ternyata hukumannya mengejutkan. Mereka dipenjara di Hotel Bintang 5, Ritz-Carlton. Dari kasus itu, negara menyita 103 miliar dari hasil korupsi. Selain diizinkannya aturan mengemudi, bekerja, dan menjadi atlet bagi perempuan, kebijakan tahun 2019 Arab Saudi merangkul pasangan belum menikah untuk tinggal sekamar dengan landasan pemulihan pariwisata. Para wanita saat ini bisa bebas memilih hidup sendiri dan diizinkan untuk mengganti namanya tanpa izin wali. Ditambah lagi, kini wanita tidak diwajibkan memakai hijab dengan alasan memberikan kebebasan berekspresi. Dan untuk terus melanggengkan kebijakannya, Putra Mahkota kini banyak menangkap para ulama untuk menghentikan pengaruh ajaran Islam kepada masyarakat Arab. Jika kalian mampir ke pantai Pure Beach, di sana akan terlihat banyak wanita yang memakai bikini. Untuk masuk ke sini, tiap orang harus mengeluarkan kocek 300 rial atau sekitar 1,1 juta rupiah untuk menikmati musik dan tarian sekaligus bermain di pantai. Arab Saudi dikenal sebagai salah satu negara yang menolak LGBT, di mana kelompok tersebut bisa dijatuhi hukuman berat, bahkan hukuman mati. Namun, dalam sebuah situs The Pink News, Arab Saudi dilaporkan kini mengizinkan kelompok LGBT datang sebagai turis ke negaranya. Pemberitaan tersebut pun mengacu pada situs resmi pariwisata kerajaan visitsaudi.com. Dalam update terbaru per 1 Mei, situs tersebut memuat pertanyaan yang kerap ditanyakan pengunjung dalam segmen Frequently Asked Question. Di kolom General Information ditemukan pertanyaan, apakah pengunjung LGBT diperbolehkan berkunjung ke Arab Saudi? Setiap orang diizinkan mengunjung Arab Saudi, jawab kolom itu. Bukan hanya itu, dalam situs serupa di segmen yang sama dimuat juga tentang apakah pasangan tak menikah bisa datang ke Arab Saudi? Jawaban yang diberikan pun hampir sama. Setiap orang dipersilakan mengunjungi Arab Saudi. Hubungan Arab Saudi dan Amerika mulai memanas karena Arab Saudi mengurangi pasokan minyaknya pada Oktober 2022 lalu. Amerika yang bergantung minyak pada Arab merasa cemas akan hal tersebut. Namun, MBS sama sekali tidak takut. Justru ia mengancam balik jika berbuat macam-macam dari Presiden Amerika Serikat. Nah, saat itu Cina datang pada Desember 2022, berbicara kemitraan dan kerjasama. Kalian harus tahu jika saat ini Arab Saudi adalah penerima investasi terbesar dari Cina untuk sektor industri dan berbagai bidang ekonomi lainnya. Sejumlah pihak meyakini berbagai aturan baru yang lebih luas ini diterapkan Saudi sebagai upaya melancarkan visinya yang tertuang dalam 2030 Vision. Visi itu berupaya mendiversifikasi perekonomian negara agar tidak bergantung pada minyak saja. Ia akan memberikan kebebasan dan menuju modernisasi kerajaan Arab menjadi Eropa Timur Tengah yang mengusung ide kebebasan dan liberal yang tidak lain bertujuan menjadikan Arab Saudi menjadi negara industri dan pariwisata, sehingga dapat menarik investor dan wisatawan asing ke Arab Saudi. Tapi kalau aturannya banyak yang bertentangan dengan syariat Islam begini, apakah wajar ya? Tulis di kolom komentar.